Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galib Ismail dari kelompok 15 shift 2. Di sini saya akan menjelaskan tugas mingguan PO1 dengan menggunakan software Excel Solver. Di sini terdapat sebuah soal yang dimana diketahui sebuah usaha minuman bernama Freshpack memproduksi dua jenis kemasan produk, yaitu botol jus dan juga gelas smoothie. Terus di sini terdapat dua proses produksi, yaitu ada pencetakan dan pelabelan, yang dimana pada botol jus menghasilkan 1 jam untuk pencetakan, sedangkan gelas smoothie 1,5 jam. Terus untuk proses pelabelan, botol jus menghasilkan 2 jam dan gelas smoothie menghasilkan 1 jam. Terus di dua produk tersebut menghasilkan 1 unit setiap prosesnya. Dan di sini terdapat keuntungan bersih sebesar 6.000 per unit. Nah, keuntungan bersih itu kita masukkan ke kolom untung bersih per unit. Kita ketik aja 60, terus 60. Nanti kita kalikan saja. Kemudian untuk selanjutnya kita ketik sum product. Kita masukkan rumus pada sel total, masukkan rumus sum product, kemudian kita pilih ke kolom proses pencetakan botol jus dan juga gelas smoothie. Di situ karena laptop saya menggunakan titik koma, jadi titik koma ya. Kemudian kita pilih solusi optimalnya, kolom solusi optimalnya. Nah, habis ini sebelum kita enter, kita kunci terlebih dahulu ya, yang kolom kita pilih dengan tekan Fn F4. Habis itu kita enter. Nah, di sini kan ada angka 0 nih. Pada kolom total kita pilih, terus kita tarik aja. Oke. Nah, kalian jangan lupa ya memberi watermark supaya tidak terkena plagiasi. Ya, di sini saya memasukkan NIM saja. Kemudian selanjutnya kita ke menu data, terus pilih solver nih yang ada di pojok kanan. Nah, pada set objektif kita klik ini aja, pilih ke kolom total untung bersih per unit. Oke. Nah, karena tadi yang kita cari itu keuntungan bersih maksimal, jadi kita pilih maksimal. Kalau misalnya minimal yang ditanya, kita pilih min. Terus untuk variabel selnya, kita pilih kolom solusi optimal. Oke. Nah, untuk subject to the constraint, kita add, pilih ke kolom total pada pencetakan. Terus jangan lupa perhatikan tandanya ya nih, karena sesuaikan dengan yang ada di tabel. Terus constraint, pilih ke kolom total maksimum pada pencetakan. Terus kita klik add, terus lakukan hal yang sama. Add lagi. Untuk selanjutnya, untuk pada variabel X1 dan X2, kita langsung blok 2 saja ya. Oke. Nah, jangan lupa kita ganti lambangnya sesuaikan dengan yang ada di tabel, yaitu lebih besar sama dengan. Terus pilih 2 kolom lagi pada total maksimum. Oke. Di situ kita oke. Nah, setelah itu jangan lupa untuk select solving method, kita pilih simplex LP. Terus langsung saja kita klik solve. Nah, oke. Nah, di sini untuk hasilnya langsung muncul ya, yang dimana solusi optimalnya yaitu pada botol jus 45 dan gelas smoothie adalah 50. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Galip Ismail dari kelompok 15 shift 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas mingguan penelitian operasional 1 dengan menggunakan Lingo. Baik, di sini kita disajikan sebuah soal. Terus sebelum itu kita menulisnya terlebih dahulu dengan model matematis pada software Lingo-nya. Kita ketik dulu ya. Oke. Baik, di sini kita sudah mengetik dalam bentuk model matematisnya. Jadi di sini kenapa kita menggunakan max atau mengetik max, karena pada soal tersebut yang dicari adalah keuntungan bersih maksimalnya. Terus untuk 6000 sendiri pada X1 dan X2 itu didapatkan pada keuntungan bersih, yaitu sebesar 6000 per unit. Dan pada 1 bintang X1 dan 2 bintang X1 itu mengartikan bahwa pada botol jus itu mengalami 2 proses produksi, yaitu yang pertama ada 1 jam proses pencetakan dan 2 jam proses pelabelan. Dan untuk 1,5 jam itu pada gelas smoothie, dan proses pelabelan 1 jam pada gelas smoothie juga. Dan 120 ini didapatkan dari soal, yaitu karena diketahui total kapasitasnya itu 120 jam untuk pencetakannya dan 140 jam itu untuk proses pelabelannya. Dan ini untuk mengakhirinya kita mengetik N aja. Nah, kemudian setelah kita menulis seperti ini, kita langsung aja ke menu solver. Terus pilih yang paling atas, yaitu solve, atau bisa menggunakan perintah lain, yaitu dengan memencet Ctrl U. Kita pencet saja. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan hasilnya dari model matematis yang telah kita buat tadi, yaitu pada setiap variabel X1-nya itu 45 dan X2-nya itu 50. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galip Ismail dari kelompok 15 dengan shift 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian tugas mingguan pada penelitian operasional 1 dengan menggunakan software POMGM. Pertama-tama kita ke menu bar modul, terus kita pilih yang namanya linear programming ya. Klik aja. Nah, habis itu kita klik new. Oke. Nah, jangan lupa kita kasih judul ya. Misalkan Nah, untuk number of constraints itu sendiri kenapa 2? Karena sudah diketahui pada soal tersebut, kita menyesuaikan saja. Jadi pada soal tersebut hanya 2 number of constraints-nya. Terus untuk variabel itu sendiri itu juga 2, karena
terdapat dua variabel dari soal tersebut. Untuk objektif itu sendiri, karena yang dicari pada soal tersebut adalah keuntungan maksimal, jadi kita pilih maximize. Oke, selanjutnya kita klik OK aja. Nah, udah menjadi tampilan seperti ini ya. Terus untuk constraint 1 dan constraint 2 kita bisa isi jenis proses produksi dari soal tersebut, kan ada dua. Yang constraint 1 itu kita isi proses pencetakan, constraint 2 nya proses pelabelan. Nah, untuk maximize itu sendiri kita isi 6000. Kenapa 6000? Karena terdapat di soal itu keuntungan bersihnya yaitu 6000 X1 X2 nya. Oh iya, untuk X1 dan X2 nya itu sendiri menunjukkan bahwa X1 itu adalah botol jus dan X2 itu adalah gelas smoothie. Oke. Untuk selanjutnya pada proses pencetakan itu pada botol jus menghasilkan waktu 1 jam. Terus pada proses pelabelannya yaitu 2 jam. Nah, untuk X2 ini atau gelas smoothie ini, proses pencetakannya itu kan 1,5 jam. Untuk proses pelabelannya itu 1 jam. Nah, untuk RAS itu sendiri bisa dilihat dari soal ya, bahwa diketahui ada waktu yang dimana pada proses pencetakan itu sendiri menghasilkan 120 jam dan pada proses pelabelan itu 140 jam. Oke, kalau udah seperti ini kita bisa klik menu solve, langsung klik saja. Nah, yang dimana di sini sudah terlihat hasilnya, yang dimana solusinya itu adalah 45 pada botol jus dan 50 pada gelas smoothie. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalif Ismail dari kelompok 15 shift 2. Di sini saya akan menjelaskan tugas mingguan penelitian operasional 1 dengan menggunakan software RStudio. Nah, yang dimana saya sudah membuat bahasa pemrogramannya ya di sini. Jadi perlu kita ketahui sebelum ke sini perintah ini kita perlu membuat yang namanya menginstal package dan memuat library terlebih dahulu. Nah, yang dimana setelah membuat itu kita memasukkan angka di setiap ini nih, tanda kurung yang masih kosong ya, seperti fcon, fobj, terus frhs. Nah, baik, langsung saja kita isi ya di sini, dimana fobj-nya itu diketahui dari soal yaitu 6000 ya. Kenapa 6000? Karena keuntungan bersihnya yaitu 6000. Nah, untuk FOBJ itu dimaksudkan untuk mendefinisikan koefisien fungsi tujuannya. Terus untuk fcon sendiri itu untuk menentukan koefisien sisi kiri dari batasannya. Nah, kita isi 1 terus 1,5. Nah, ini 2 1.
Untuk selanjutnya pada FDIR ini menunjukkan definisi dari jenis batasannya, yang dimana jenis batasannya itu ada kurang dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Terus pada RHS itu mendefinisikan nilai kanan dari batasannya, yaitu yang dimana sudah diketahui pada soalnya ada 120 jam dan 140 jam. Nah, setelah itu pada result ini yang dimana FOBJ, FCON, dan FDIR, fungsi-fungsi yang tadi kita telah input di sini telah kita masukkan, yang dimana tujuannya untuk menyelesaikan masalah pemrograman linearnya. Nah, untuk pada CAT di sini bertujuan untuk menampilkan nilai optimal dari variabel keputusannya. Terus untuk yang terakhir ini untuk menampilkan nilai optimal dari fungsi tujuannya. Nah, kalau udah seperti ini, kita coba perintah satu-satu dari bahasa pemrogramannya. Kita blok yang pertama dulu dengan Ctrl Enter. Oke. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa tidak ada error, berarti perintahnya itu sudah benar atau sudah berfungsi dengan baik. Nah, untuk selanjutnya kita suruh lagi. Nah, selain Ctrl Enter, kita juga bisa mengklik run di sini ya, di atas. Nah, klik saja. Nah, kalau sudah gini, kita juga bisa langsung sampai bawah. Kita running aja semuanya biar langsung menemukan hasilnya. Nah, di sini sudah didapat hasilnya, yaitu objective functionnya itu ada di 57 ya. Terus nilai optimal pada botol jus itu adalah 45 dan nilai optimal pada gelas smoothie itu adalah 50. Jadi nilai optimal dari fungsi tujuannya yaitu 57. Baik, itu saja dari saya. Sekiannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.